Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Selasa 15 April 2025 dengan sari berita. Kementerian Pariwisata aktivasi gerakan wisata bersih di Labuan Bajo. Bulog ND targetkan serap 35 ton gabah dan juga beras petani. Bersama saya Leli Kara, kita ikuti segera berita selengkapnya. Pendengar, Kementerian Pariwisata aktivasi gerakan bersih di Labuan Bajo. Laporan selengkapnya disampaikan Epi Wahab. Kementerian Pariwisata atau Kemenpar Republik Indonesia mengaktifasi gerakan wisata bersih atau GWB bertempat di Waterfront Marina Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. GWB merupakan salah satu program pemerintah guna memastikan kebersihan lingkungan di kota pariwisata agar berkelanjutan. Hal ini dikatakan langsung Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa kepada media. Kami di sini mengaktifasi salah satu program prioritas Kementerian Pariwisata, yaitu gerakan wisata bersih. Jadi gerakan wisata bersih ini kita lakukan di destinasi prioritas. Ada 16 titik, ini lokasi ketiga untuk kita aktifasi. Jadi nanti tidak hanya berhenti di aktivasi ini saja, tapi nanti akan berlanjut dengan proses pendampingan, kemudian juga akan evaluasi dan monitoring juga wilayah-wilayah yang sudah kita aktifasi. Memang di masa awal ini baru kita lakukan di 8 titik tadi. Lebih lanjut, Wamenpar Niluh Puspa juga menegaskan terkait pentingnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan untuk keberlanjutan suatu wilayah, terutama wilayah pariwisata. Pihaknya juga akan terus menggerakkan GWB ini agar menjadi gerakan nasional di seluruh wilayah di Indonesia. Bupati Manggarai Barat Edi Stasius Endi berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, dan dia juga menekankan bahwa keberadaan pariwisata tidak hanya untuk mengejar jumlah kunjungan, tetapi juga bagaimana dapat mewujudkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Pariwisata itu tidak sekedar mengejar berapa jumlah kunjungan, tidak hanya mengejar itu, tapi bagaimana kita mewujudkan pariwisata yang berkualitas. Mewujudkan itu maka kita harus bekerja kolaborasi. Dalam konteks Labuan Bajo, izin Bu Wamen, sudah saatnya kita harus berpikir tentang carrying capacity. Terlebih di wilayah perairan. Maka Pemda, Pemprov, Kementerian Pariwisata, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup, KKP, termasuk Kementerian Kehutanan, kita harus duduk bersama untuk mewujudkan apa tujuannya. Di samping mewujudkan berkualitas, terus yang kedua itu bagaimana keberlanjutan. Diketahui program GWB Kemenpar ini dijalankan di 16 titik di wilayah Indonesia dan merupakan salah satu program prioritas Kemenpar yang bertujuan menyasar seluruh wilayah di Indonesia secara bertahap. GWB juga diharapkan dapat menciptakan destinasi wisata yang memiliki daya saing global. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Perumbulok cabang ND menargetkan penyerapan gabah dan juga beras petani lokal sebanyak 35 ton tahun ini. Selengkapnya, Suimam melaporkan. Kepala Bulog Cabang ND Arlan MT Heo kepada RRI Senin 14 April 2025 mengatakan langkah ini merupakan bagian dari upaya stabilisasi pasokan dan harga pangan di wilayah Kabupaten ND sekaligus bentuk dukungan terhadap petani lokal. Dijelaskan penyerapan ini akan dilakukan secara bertahap mengikuti jadwal panen petani di beberapa kecamatan. Pihak Bulog bekerjasama dengan Dinas Pertanian dan kelompok tani guna memaksimalkan realisasi target tersebut. Kalau kita di ND 35 ton, target minimal 35 ton.
melebihi dari 30 ton boleh didengar. Ia melanjutkan, selain untuk cadangan beras pemerintah, hasil serapan ini juga akan dimanfaatkan dalam program stabilisasi pasokan dan harga pangan serta bantuan pangan kepada masyarakat. Dengan demikian, serapan lokal ini diharapkan memberi dampak langsung terhadap kesejahteraan petani sekaligus ketahanan pangan daerah. Arlan menambahkan, Perum Bulog Cabang Ende saat ini terus memantau perkembangan harga di lapangan dan membuka ruang koordinasi dengan para mitra serta pelaku usaha tani agar proses penyerapan berjalan lancar sesuai harapan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Pendengar, keberadaan los kuliner di Pasar Aimere Kabupaten Ngada tingkatkan pendapatan para pelaku UMKM setempat. Informasi ini disampaikan Nikolas Makumeli. Dalam rangka meningkatkan perekonomian warga, khususnya para pelaku UMKM, pemerintah Kabupaten Ngada menyediakan bangunan los kuliner di tengah Pasar Mingguan Aimere, Kecamatan Aimere, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Kepada RRI, Ibu Sinta, salah satu pelaku UMKM yang memanfaatkan los kuliner, menuturkan bahwa penghasilan yang ia dapatkan cukup membantu ekonomi rumah tangganya. Diakuinya, meskipun penghasilan yang ia dapatkan tergantung dari jumlah pengunjung yang mampir di los kuliner tersebut, namun keberadaan los kuliner yang disediakan oleh pemerintah Kabupaten Ngada di Pasar Aimere tersebut sudah sangat membantu. Kita jalan pasar setiap hari. Jalan pasar ini setiap hari. Kalau untuk di sini? Sama kami saja. Kalau untuk di sini? Kalau di sini hanya hari Jumat saja. Hari Jumat. Itu pengunjungnya lumayan ya? Pengunjung sih tergantung. Terkadang ya sederhana, terkadang ya lumayan. Oh ya. Tapi ya sudah cukup membantu perekonomian. Ya alhamdulillah. Sudah itu. Sementara itu, Caroline, salah seorang pengunjung pasar yang berasal dari salah satu desa di wilayah Kabupaten Ngada, menyampaikan bahwa keberadaan los kuliner di Pasar Aimere sangat membantu warga yang membutuhkan makanan serta minuman. Kuliner ini apakah sudah sangat membantu? Sudah sangat membantu. Bagaimana rasa makanan yang disediakan di sini? Enak. Dengan adanya ruang bagi para pelaku UMKM, diharapkan mampu menjadi penggerak roda perekonomian serta meningkatkan pendapatan per kapita dan mengurangi tingkat pengangguran. Adapun Pasar Mingguan Aimere yang dilengkapi dengan los kuliner tersebut dibangun atas kerjasama Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dengan pemerintah Kabupaten Ngada melalui dana tugas pembantuan tahun 2015. RRI ND, Nikolaus Makumeli melaporkan. Andantino Music and Vocal Chorus akan menggelar konser musik anak pada 26 April 2025 mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Lady Padin. Konser musik anak ini digadang-gadang menjadi salah satu suguhan seni paling berwarna di kota Ende tahun ini dengan melibatkan puluhan anak serta kolaborasi spesial dari berbagai pihak. Ann Krisila selaku founder dan juga pelatih sekaligus panitia konser kepada RRI menyebutkan bahwa persiapan telah mencapai 95%. Dirinya mengungkapkan anak-anak yang dipersiapkan sebagai talent, baik itu pemain musik dan juga penyanyi di konser tersebut, telah siap menjalankan tugasnya dan memberikan suguhan yang menarik untuk para penonton. Kalau kita ngomongin kesiapan sudah hampir 100%. Kesiapan dari anak-anak pemusik dan juga dari pengisi acara talent yang berkolaborasi sudah hampir 100%. Kolaborasinya dari adik-adik SLB IP, dari adik-adik Panti Asuhan Detusoko, dari TMC, dan dari anak-anak dari SMP Ndao, dan juga ada teman-teman musisi lainnya seperti Aweng, Andra, dan juga Bapak Julius Rada. An juga mengungkapkan bahwa adanya kolaborator dalam konser ini diantaranya dari SLB Negeri Ende, Panti Asuhan Detusoko, SMP Kandao Ende, TMC Ende, serta beberapa penyanyi lokal dari Ende. Menurut An, kehadiran berbagai pihak ini bertujuan untuk memperkaya pertunjukan serta memberikan ruang ekspresi yang inklusif bagi semua anak. Anak-anak yang terlibat dalam konser tersebut merupakan peserta kursus vokal dan musik di Andantino Musik dan Vokal Course. Terkait tiket, Ar menyampaikan bahwa penjualan masih dibuka untuk umum dan pihaknya juga menghadirkan bazar kuliner panganan lokal khas Ende di sekitar area konser nanti untuk para penonton yang hadir. Tiket masih ada beberapa tapi sepertinya sudah menipis sekali. Tiketnya
harganya rata, hanya satu tiket saja yang kita jual dengan harga 50.000, itu sudah plus dengan snack. Dan juga kita nanti juga di luar juga disediakan, sponsor kita dia akan menyediakan seperti mie gratis dan juga kopi gratis. Kita juga ada bazar juga, ada di area aula, ada pangan lokal. Konser ini diharapkan tidak hanya menghibur tetapi juga menjadi ajang pembinaan minat dan bakat seni sejak usia dini. RRI ND, Lady Badin melaporkan. Berita terakhir, kegiatan bakti sosial kesehatan yang digelar di Desa Nanganesa, Kecamatan Dona, Kabupaten ND pada Minggu 14 April 2025 disambut baik oleh masyarakat setempat. Selengkapnya, Rafinus Wula melaporkan. Aksi sosial ini diselenggarakan oleh Yayasan I.J. Kasimo dan Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Atmajaya Jakarta bekerjasama dengan Pemda ND dan Aprokes ND. Pelayanan kesehatan digelar di Kepala Stasi Santo Sebastian Nanganasa sebagai bagian dari kontribusi nyata dalam peningkatan akses kesehatan dan warga memanfaatkan kesempatan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan mendapatkan pengobatan secara gratis. Thomas Aquino, warga Desa Nanganasa yang turut berpartisipasi, mengatakan kegiatan bakti sosial sebagai momen berharga bagi masyarakat. Ia menilai akses terhadap pelayanan kesehatan selama ini sering terkendala prosedur yang panjang dan biaya. Kami atas nama masyarakat warga Nanganasa itu menyambut baik karena ini ada kesempatan yang sangat berharga bagi masyarakat, khususnya umat kami di stasiun Nanganasa. Karena untuk kita ketahui akses untuk mendapatkan kesehatan itu kan saat ini kan sangat terbuka, dan kalau secara resmi kan harus melalui prosedur yang mungkin cukup panjang, tapi ini karena pemeriksaan sistemnya gratis sehingga umat bisa lebih cepat untuk memeriksakan kesehatannya dan bisa mendapatkan pengobatannya secara gratis. Thomas berharap kegiatan bakti sosial kesehatan bisa dilakukan secara berkala agar kebutuhan kesehatan warga bisa terlayani dengan baik. Kepala Desa Nanganasa, Ishak Ismail, mengatakan pemerintahan desa tentu mendukung penuh terhadap pelaksanaan baksos kesehatan. Menurutnya kegiatan ini selaras dengan program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati ND. Harapan kita ke depan khusus untuk Pak Bupati, untuk kegiatan seperti ini tetap dilaksanakan, dan untuk kegiatan pelayanan kesehatan baik di puskesmas ataupun rumah sakit mungkin kita lebih benahi proses pelayanan di masyarakat di rumah sakit atau puskesmas, sehingga masyarakat tidak merasa kaku untuk melakukan pemeriksaan atau mengikuti pelayanan kesehatan. Kades Nanganasa menilai kegiatan bakti sosial kesehatan sebagai bentuk pelayanan langsung yang nyata dan kolaborasi antar lembaga. Ia berharap kegiatan bakti sosial kesehatan dapat terus dilanjutkan secara rutin oleh pemerintah daerah. Selain itu, ia mendorong perbaikan layanan di puskesmas maupun rumah sakit agar lebih ramah dan cepat diakses warga. Sementara itu, Dr. Fujianto Halim dari tim Universitas Katolik Atmajaya mengatakan bahwa selain pengobatan, pihaknya juga memberikan edukasi kesehatan. Edukasi meliputi pola makan sehat, tidur cukup, serta pentingnya olahraga rutin. Sekiranya apa yang kita ajarkan kepada masyarakat itu dapat membuat mereka untuk hidup lebih sehat ke depannya nanti. Baik, ya, jadi kami juga memberikan edukasi kepada warga-warga di sini untuk menjaga pola makan, berolahraga, dan untuk menjaga agar tubuhnya tetap sehat. Menurutnya, penyakit yang paling dominan ditemukan dalam kegiatan baksos kali ini adalah hipertensi, kolesterol, diabetes, ISPA, dan asam urat. Ia berharap kegiatan seperti ini menjadi langkah awal menuju peningkatan kesadaran masyarakat desa terhadap pentingnya kesehatan sejak dini. Kolaborasi antara institusi pendidikan, pemerintah, dan komunitas dinilai penting dalam membangun kesehatan masyarakat. RRI Rafinus Wula melaporkan. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.